Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, daun dari tanaman tembakau Nicotiana tabacum digunakan oleh manusia, entah untuk dicampur dalam makanan sebagai penyedap rasa, ataupun untuk dikunyah dan dihisap baunya dalam prosesi suci. Daun tembakau adalah elemen utama untuk membuat sebatang rokok. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian, kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa, tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual. Di Eropa, orang merokok dengan hanya untuk kesenangan semata. Abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki, dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk ke negara-negara Timur Tengah. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai dengan pesan-pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan. Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, misalnya Brunei Darussalam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan yang lemah. 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD, petani, nelayan, dan buruh, mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya, hanya 1,1% perempuan Indonesia adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak. Berikut adalah beberapa bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks. Zat ini juga yang dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau. Tar, yang terdiri dari lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia diantaranya bersifat karsinogenik. Cyanida, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano. Benzene, juga dikenal sebagai benzol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Kadmium, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif. Metanol, alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol. Asetilena merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana. Amonia dapat ditemukan di mana-mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu. Formaldehida, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Hidrogen cyanida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida. Arsenik, bahan yang terdapat dalam racun tikus. Karbon monoksida, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor. Meskipun demikian, hanya tar dan nikotin saja yang dicantumkan dalam bungkus rokok. Untuk itu, mari kita membahas tentang nikotin. Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Senyawa kimia alkaloid ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia. Contoh lain dari senyawa alkaloid misalnya kafein. Bagi pencinta kopi, tentu bisa merasakan efek stimulan dari kafein ini ketika meminum secangkir kopi di pagi hari. Konsentrasi nikotin biasanya sekitar 5% dari per 100 gram berat tembakau. Sebatang rokok biasanya mengandung 8-20 mg nikotin, walaupun tentu saja sangat tergantung pada merek rokok tersebut. Jika Anda perokok, ketahuilah bahwa tubuh kita menyerap 1 mg nikotin untuk satu batang rokok yang dihisap. Nikotin dalam tubuh manusia.
Layaknya zat adiktif lainnya, ada beberapa cara bagi nikotin untuk terserap dalam tubuh manusia. Yang pertama, melalui kulit. Yang kedua, melalui paru-paru. Yang ketiga, melalui mucous membranes atau membranes yang terdapat dalam bagian mulut atau lapisan dalam hidung kita. Setelah terserap melalui salah satu cara di atas, nikotin akan masuk ke dalam sistem peredaran darah menuju ke otak dan diedarkan ke seluruh sistem tubuh. Merokok atau proses inhalasi adalah cara yang paling umum dan tercepat bagi nikotin untuk terserap dalam darah. Paru-paru kita mengandung banyak alveolus. Alveolus adalah semacam kantung kecil tempat terjadinya pertukaran antara udara kotor dan bersih yang kita hisap. Setelah berada dalam sistem peredaran darah, nikotin dengan cepat akan sampai ke otak dan bereaksi dengan sel-sel otak sehingga terciptalah perasaan nyaman tersebut. Dibutuhkan 5-15 detik setelah hisapan pertama bagi nikotin untuk bereaksi dalam tubuh atau otak kita. Dalam satu kali merokok, kira-kira 0,031 mg nikotin yang akan tertinggal di dalam tubuh manusia. Efek dari nikotin. Nikotin sangat mempengaruhi dan dapat mengubah fungsi otak dan tubuh kita. Nikotin membuat si perokok merasa rileks dan kemudian merasa lebih energik dan bersemangat, ataupun sebaliknya. Efek ini umum dikenal sebagai bypass effect. Sialnya, semakin sering seorang merokok akan semakin merasa ketagihan dan bertambah pula dosis yang akan kita gunakan. Saat seseorang menghisap sebatang rokok, nikotin akan diserap dalam tubuh atau darah, diiringi dengan pelepasan adrenalin dan pemblokadaan hormon insulin. Adrenalin lebih dikenal sebagai hormon fight or flight. Jika Anda mencintai film horor, pasti sangat familiar sekali dengan efek adrenalin ini, yang juga akan Anda alami saat merokok. Efek dari adrenalin itu seperti detak jantung yang sangat cepat, meningkatnya tekanan darah, tarikan nafas yang berat dan cepat. Saat adrenalin dilepas, tubuh kita pun akan melepaskan cadangan glukosa ke dalam darah. Kemudian, insulin akan memerintahkan sel tubuh untuk menyerap kelebihan glukosa dalam darah. Efek ini sering disebut sebagai hyperglycemic, yaitu tingginya kadar gula dalam darah. Inilah alasan kenapa saat merokok, seseorang tidak merasa lapar dan akan tahan untuk tidak makan selama berjam-jam. Lebih banyak dijumpai perokok yang berbadan kurus dibandingkan perokok yang kelebihan berat badan. Dalam jangka panjang, nikotin dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, mengakibatkan si perokok walaupun sudah lama berhenti merokok, sangat rentan terhadap serangan jantung dan stroke. Ini sebagai akibat dari rusaknya pembuluh arteri dalam darah, yang salah satu fungsinya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Di dalam otak, sebagai respon terhadap nikotin, otak akan memerintahkan tubuh untuk membuat zat endorfin lebih banyak lagi. Endorfin adalah senyawa protein yang lebih tepat disebut sebagai body's natural painkiller. Struktural kimia endorfin tidaklah jauh berbeda dengan painkiller kelas atas seperti morfin. Endorfin dapat membuat seorang merasa rileks dan euforia. Terkadang, merokok ataupun endorfin dapat menstimulus seks Anda. Para peneliti bersepakat bahwa nikotin adalah salah satu zat adiktif yang berbahaya. Zat ini memenuhi dua efek sekaligus. Yang pertama, psikologis. Seorang perokok karena ketagihan tetap akan merokok dan merokok, walaupun sangat tahu akan bahaya merokok bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, fisiologis. Para ahli syaraf menyatakan karena merokok menstimulus sistem syaraf sehingga si perokok merasa nyaman dan rileks, maka si perokok akan mengulanginya lagi dan lagi demi mendapatkan perasaan nyaman tersebut. Sialnya, efek nikotin berbanding lurus dengan dosis yang digunakan. Setelah beberapa lama merokok, seseorang akan melewati batas toleran. Artinya, jika sebelumnya butuh 1 batang rokok per hari untuk merasa nyaman, maka setelah merokok selama 1 bulan, ia akan membutuhkan 2 batang rokok per hari untuk merasakan kembali perasaan nyaman tersebut, dan bertambah lagi di bulan berikutnya. Lantas, apa yang terjadi saat seorang perokok tiba-tiba berhenti merokok seketika? Saat mengkonsumsi nikotin, fungsi otak dan tubuh akan berubah, beradaptasi sebagai kompensasi atas adanya efek yang ditimbulkan oleh nikotin. Sebagai contoh, otak akan beradaptasi memperbanyak atau mengurangi jumlah sel syaraf reseptor akibat dari adanya nikotin.
Saat berhenti merokok, efek fisiologis ini tetap tertinggal dalam otak. Akibatnya, tubuh atau otak bereaksi dan tidak bisa berfungsi dengan baik selayaknya ketika nikotin masih berada dalam tubuh. Umumnya, seorang yang mencoba berhenti mengkonsumsi nikotin atau merokok akan mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, iritabilitas. Biasanya menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Yang kedua, gampang cemas dan merasa depresi. Dan yang ketiga, tentu saja kebutuhan yang amat sangat terhadap nikotin. Dalam beberapa bulan pertama sejak berhenti mengkonsumsi nikotin atau merokok, gejala dan efek fisiologis akan berkurang sedikit demi sedikit. Namun, bagi seorang perokok, 1 hari tanpa rokok ibarat tertusuk jarum neraka. Itulah mengapa hanya kurang dari 3% yang berhasil untuk benar-benar tidak merokok lagi. Tidak perlu diperdebatkan lagi, dari tinjauan kesehatan, merokok memiliki lebih banyak sisi negatifnya, seperti dapat menimbulkan kanker paru-paru dan emfisema. Emfisema adalah kerusakan kronis pada kantung udara di paru-paru, di mana kantung-kantung tersebut membesar dari ukuran normal sehingga menjadi kurang fleksibel. Akibatnya, menarik nafas menjadi lebih sulit dan paru-paru pun rentan terhadap infeksi. 1 puntung rokok mengandung puluhan zat berbahaya, dan nikotin bersama zat-zat lainnya tersebut sangatlah bersifat karsinogenik. Jadi, jika memang tidak bisa berhenti merokok, maka ada baiknya berhati-hati. Setidaknya, janganlah merokok di tempat umum atau di depan orang banyak dan anak-anak. Jika Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri, setidaknya pedulilah terhadap orang-orang di sekitar Anda yang sangat Anda cintai. Itulah sedikit informasi tentang rokok, dan jika ada kesempatan saya akan membahas kembali zat-zat lainnya yang terkandung dalam rokok. Bagikan jika video ini bermanfaat bagi Anda, agar orang lain juga merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih.